Shining Kids. Hai hai hai. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kenalin, namaku Kak Novi. Mungkin kalian ada yang baru pertama kali lihat kan? Baiklah adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shining Kids. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa ya bersama-sama. Nah, kakak minta semua yang lagi ikuti ibadah ini untuk tutup mata. Tutup matanya ke mana? Ini, baru lipat tangannya seperti ini. Nanti Kak Sevrin akan berdoa supaya ibadah kita diberkati Tuhan ya. Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan buat kami. Kami boleh beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan melalui pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga adik-adik yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Pastilah berbuah. Shining Kids, hai hai hai. Shining Kids, hai hai hai. Shining Kids, hai hai hai. Semangat adik-adik. Ayo kakak-kakak kita lebih semangat lagi. Shining Kids, hai hai hai. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah Shining Kids. Walaupun melalui online, tapi tidak mengurangi sukacita kita kan untuk sama-sama memuji Tuhan. Nah, di samping Kak Sevrin ini ada kakak yang cantik-cantik. Dan sebelah kiri namanya siapa? Ada Kak Novita. Hai Kak Novita. Sebelah kanan ada namanya siapa? Kak Chelsea. Hai Kak Chelsea. Sudah siap memuji Tuhan kan? Siap dong. Kak Chelsea sudah siap memuji Siap Tuhan? banget. Oke. Mari adik-adik semua, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu lagu. Lagunya itu tuh ada kata-kata langit, gunung, pokoknya keren deh. Nanti kita ikuti lagunya ya, pakai gerakan. Kalau tahu gerakannya, ikuti gerakan kakak-kakak di sini. Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segala.
persembahan. Mohon orang tua untuk memberikan persembahan kepada anak-anak, dan kami di sini akan mendoakan persembahan yang akan ditabur. Mari kita berdoa. Tutup mata semua adik-adik. Nah, itu belum ada yang tutup mata. Tutup mata semua. Siap berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau menabur, memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang akan memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shining Kids, hai hai hai. Shining Kids, hai hai hai. Oke, saatnya kita semua akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Adik-adik di rumah minta mama papanya bantu untuk mempersiapkan Alkitab. Nanti akan dibacakan mama papanya ya, kalau ada ayat firman Tuhan, kalau ada ayat hafalan. Jangan lupa kalau dikasih ayat hafalan harus dihafal ya. Divideokan dan dikirimkan ke WA-nya Ibu Ellen. Oke, mari kita semua boleh berdiri. Yang duduk silakan berdiri. Ayo, kita akan menaikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Segenap hatiku, mari adik-adik semua naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi adik-adik, aku mengasihi Engkau Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Segenap jiwaku, renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi adik-adik, mari kita naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat dan bersemangat ya. Karena Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua. Jumpa lagi kita di acara Shining Kids. Hai hai hai. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat waktu yang boleh Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami boleh diberkati dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu deh sama kalian.
Ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Ada yang ingat? Iya, bener banget. Yaitu cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf yang dikasihi oleh bapaknya, dan Yusuf itu karena sangat dikasihi oleh bapaknya, justru membuat saudara-saudaranya iri. Saudara-saudaranya nggak suka dengan si Yusuf, sampai akhirnya dia disakiti, dijahati oleh kakak-kakaknya. Tapi apa yang terjadi? Yusuf tetap mengasihi kakaknya ya. Dia tidak membenci kakaknya, tapi justru kehadiran Yusuf mengangkat keluarga dari Yusuf sendiri. Dan hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh yang ada di cerita Alkitab juga. Kakak yakin sih kalian sih sudah paham, udah kenal juga, dan udah sering banget dengar cerita tentang kisah ini, yaitu tentang kisah Zakheus. Ya, pasti sudah sering kan mendengar cerita tentang Zakheus. Nah, kalian tahu nggak? Atau bisa sebutkan nggak ciri-ciri dari si Zakheus tuh apa aja yang kalian tahu tentang si Zakheus? Ya, badannya pendek. Yang kedua, apa lagi? Dia seorang pemungut cukai. Apalagi? Dia seorang yang kaya raya. Nah, kalau misalnya kalian ada Alkitab, kalian boleh buka tuh di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Silahkan dibaca. Tapi kakak juga akan menjelaskan, akan menceritakan bagaimana sih kisah si Zakheus ini. Jadi suatu hari Yesus bersama dengan murid-murid di dalam perjalanannya itu, tentu Yesus melakukan aktivitasnya ya, yang memberitakan Injil, kemudian menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan. Nah, Zakheus yang kebetulan juga tinggal di kota Yeriko mendengar bahwa Yesus mau datang ke kota Yeriko. Dia penasaran, dia ingin tahu gimana sih rupanya Tuhan Yesus yang dieluk-elukan oleh banyak orang itu. Sampai akhirnya dia berniat nih untuk menjumpai Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus sampai di kota Yeriko, tentu bukan hanya Zakheus aja nih yang menantikan kehadiran Yesus, tapi banyak orang yang menantikan kehadirannya. Sehingga pada saat itu banyak orang yang berkerumun. Nah, Zakheus tibalah di kerumunan itu. Nah, begitu dia tiba di kerumunan itu, dia ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Zakheus kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tadi ya, badannya pendek. Dia nggak bisa melihat wajah Tuhan Yesus itu seperti apa, karena di tengah kerumunan banyak orang. Lalu apa yang dilakukan oleh Zakheus? Zakheus memanjat sebuah pohon. Ada yang tahu pohon apa? Ya, pohon ara. Zakheus memanjat sebuah pohon ara. Sampai akhirnya setelah dia memanjat, akhirnya dia bisa melihat nih wajah dan rupanya dari Tuhan Yesus. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus menyadari loh bahwa ada seseorang yang sedang mengintip dia dari atas. Lalu Yesus menengok ke atas pohon, lalu dia berkata kepada Zakheus, "Zakheus, turunlah. Aku akan berkunjung ke rumahmu. Aku mau ke rumahmu." Seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Zakheus merasa sukacita sekali. Lalu dia bergegas turun dari pohon dan dia menghampiri Yesus dan membawa Yesus ke dalam rumahnya. Dia menyajikan sajian yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan tempat istirahat yang baik kepada Tuhan Yesus. Tapi di balik sukacita yang Zakheus rasakan pada saat itu ya, karena dia menerima kehadiran orang penting dalam kehidupannya, ada orang-orang yang gak suka dengan apa yang Yesus lakukan kepada Zakheus. Ya, pada saat itu ada juga orang-orang yang merasa dan berpikir bahwa ngapain sih Tuhan Yesus itu ke rumah Zakheus? Zakheus itu kan orang berdosa. Zakheus itu kan orang yang jahat.
Dia itu kan pemungut cukai yang paling serakah. Kenapa? Karena dia merampas hak warga orang Yahudi pada saat itu, merampas pajaknya melebihi dari yang harus dibayarkan pada saat itu, sehingga banyak orang yang gak suka dengan Zakheus, dan Zakheus dianggap sebagai orang yang jahat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi itu gak mengurangi sukacitanya Zakheus loh adik-adik. Zakheus tetap senang, tetap bahagia menyambut kehadiran Yesus di rumahnya. Lalu apa yang terjadi kepada Zakheus? Hal yang tidak pernah diduga. Zakheus berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kemudian sekiranya ada harta yang aku rampas dari orang lain, aku akan kembalikan itu 4 kali lipat. Wow, bayangin adik-adik ya, bukan cuma 2, 3, tapi 4 kali lipat loh mau dikembalikan ke orang yang dia rampas oleh Zakheus. Jadi betapa hebatnya keberadaan kehadiran Yesus di rumah Zakheus itu ternyata mampu mengubah hidup Zakheus. Akhirnya apa yang terjadi setelah Zakheus bilang seperti itu kepada Tuhan? Tuhan bilang, telah terjadi keselamatan di rumah ini. Di rumah siapa tadi? Di rumah Zakheus. Telah terjadi keselamatan atas Zakheus. Dan Yesus bilang, karena sesungguhnya Zakheus ini pun adalah anak Abraham. Jadi Zakheus dengan segala hal yang telah dia lakukan di belakang, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, telah terjadi perubahan hidup dalam hidupnya. Tuhan hadir dalam kehidupannya dan mengubah seluruh kehidupannya. Zakheus berubah dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, orang yang serakah menjadi orang yang suka berbagi. Dan terlebih lagi Tuhan bilang bahwa hidup Zakheus ini diselamatkan. Karena yaitu tadi, karena dia menerima kehadiran Yesus dalam kehidupannya. Dia menerima kasih Yesus di dalam kehidupannya. Itulah yang mengubahkan kehidupannya. Makanya akhirnya Zakheus bisa mengasihi Tuhan, dia bisa mengasihi sesamanya. Karena apa? Karena Yesus sudah terlebih dulu hadir di dalam kehidupan Zakheus. Jadi adik-adik, ada 3 hal yang ingin kakak sampaikan berkaitan dengan kisahnya si Zakheus ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu mengasihi, mencintai semua orang. Tuhan Yesus nggak pilih-pilih orang yang cantik, orang yang baik, orang yang ganteng yang mau dikasihi. Enggak adik-adik. Tapi Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Mau yang buruk, mau yang jelek, mau yang yang menurut kehidupannya dia nih nggak layak, tapi Tuhan itu mengasihi sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang manusia itu sendirilah yang membatasi dirinya untuk bisa menerima kasih Yesus. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk mengasihi kita semua, anak-anak yang dikasihinya, untuk mengasihi kakak, untuk mengasihi kalian yang semua yang ada di rumah, mengasihi papa, mama, kakak, adik, bahkan semua orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Zakheus? Yang kedua adalah ketika kita bisa menerima kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita menyadari kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kasih itu akan mengubahkan kehidupan kita. Percayalah bahwa kasih itu akan mengubahkan kehidupan kita. Tadinya kita yang berpikir bahwa aku ini enggak benar, aku ini masih banyak hal-hal buruk yang aku lakukan. Tapi begitu kita sadar, oh enggak, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus menerimaku, maka percayalah Tuhan akan mengubahkan yang jahat itu menjadi hal yang baik. Mengubahkan hal-hal yang menurutmu buruk akan menjadi baik. Yang penting kita mau percaya bahwa Yesus itu mengasihi kita dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga,
Dari Zakheus kita juga belajar. Zakheus bisa mengasihi orang lain karena dia terlebih dahulu menerima kasih Allah. Bayangin, seorang pemungut cukai yang pasti sangat dibenci oleh orang-orang ada di sekitarnya. Apalagi orang-orang Yahudi pada saat itu ya, pasti sangat membenci dia. Gak ada orang yang mau mengasihi dia. Nah, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi orang yang membenci dia, ya kan? Tidak mungkin. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya, menerima kasih Tuhan dalam kehidupannya, maka kasih Tuhan itu pun yang membuat dia bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, mengasihi orang-orang yang mungkin membenci dia, mengasihi orang-orang yang sudah dia kecewakan. Itu tadi, dia memberikan hartanya kepada orang miskin, dia mengembalikan apa yang sudah dia rampas dari orang lain, bahkan dia bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi 3 tadi, Yesus mencintai kita apa adanya, menerima kita tanpa syarat. Yang kedua, kasih Yesus mengubahkan hidup kita. Dan kasih Yesus yang kita terima itu yang membuat kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi papa mama, mengasihi kakak adik, mengasihi teman-teman di sekolah, di gereja, tetangga kanan kiri, semuanya. Itu semua nggak mungkin kita bisa lakukan tanpa kasih yang terlebih dahulu kita terima dari Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini kita boleh diingatkan lagi betapa sungguh besarnya kasih Tuhan buat kehidupan kita adik-adik. Dan kasih itu tuh ternyata bukan hanya sekedar oh ya, aku dikasihi Tuhan, nggak cukup sampai di situ. Ternyata kasih Tuhan itu ternyata terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita, dan kasih itulah yang membuat kita bisa mengasihi sesama kita, terlebih kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, sebagai ayat hafalan, kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, kakak bacakan ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Gampang ya? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kakak ulang. Ayo kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar buat kehidupan kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas, kasih-Mu yang tanpa syarat Engkau berikan bagi hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Engkau masih mengasihi kami. Engkau membuktikan kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat hidup kami, menebus segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan atas kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau rindu kami diberkati, Engkau rindu kami diberikan selalu kesehatan, Engkau rindu kami selalu diberikan kepintaran, Engkau rindu kami selalu dipenuhi dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus percaya akan kasih-Mu yang besar buat hidup kami. Sekalipun ada orang yang tidak suka dengan kami, membenci kami, tapi ajar kami untuk bisa mengasihi mereka sama seperti Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami itu yang menjadi kekuatan, bahkan menolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan Roh Kudus itulah yang terus mengingatkan kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk segala hal yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang boleh Kak Desi sampaikan. Biarlah firman itu boleh memberkati kita semua. Menutup firman Tuhan kita pada hari ini, kita angkat pujian kita, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Shiny Kids, Hai hai hai. ayo gimana tadi firman Tuhannya? Apa temanya? Apa? Apa temanya kakak-kakak? Mengasihi. Mengasihi, betul. Tuhan Yesus telah mengasihi kehidupan kita, makanya kita juga harus mengasihi Tuhan. Sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik. Jangan lupa setiap hari Minggu ada ibadah online sekolah minggu di channel Shining Kids. Adik-adik boleh ikuti setiap minggu, dan setiap minggu akan ada hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang baik dari kakak-kakak dan juga guru-guru sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, kita akan menyanyi satu lagu betapa Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Ketemu lagi minggu depan.